Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 341. Kenshin yang bertanya pada Rena, kenapa Pak Mori memesan rotinya. Di saat itu juga Kaori memberitahukan pada ayahnya tentang orang bayaran yang akan mencelakakan Kenshin. Mendapat informasi seperti itu, Pak Henry menelpon beberapa orang, yang sebagiannya bos perusahaan. Pak Henry memberitahukan akan keselamatan Kenshin yang dalam bahaya, dan tanpa berpikir panjang, para pimpinan perusahaan itu langsung berangkat menuju ke lokasi. Di saat yang demikian, Yudis bicara ke Renaldi, "Hei bro, lu lihat itu? Satu temannya yang tadi malam berkelahi dengan gua, dia malah datang lagi. Mantap sekali ini, kita nggak usah repot-repot mencarinya lagi. Ini gua mau tanya ke lu, gimana baiknya ini entar, apa mereka itu langsung disamperin aja ke dalam? Mumpung di situ sepi, nggak ada tamu yang lain, kecuali mobil yang baru masuk itu." Mendengar hal tersebut, Renaldi pun menjawabnya, "Kalau itu sih rencana Luyut. Itu namanya nekat, bisa-bisa malah gawat, akan mengundang perhatian, para warga bisa datang, dan nanti kita berurusan dengan polisi." Yudis menyahutnya, "Bukan itu maksudnya Re, kalau itu gua juga tahu. Entar kita nggak langsung ke poinnya. Yang gua maksud ini, dari 5 orang bayaran itu, kita suruh yang 3 untuk menyamar masuk ke restoran sebelah. Kan wajah mereka nampak garang. Entar di sana pura-pura makan. Mereka menjadi pelanggan, biar laki-laki brengsek itu merasa takut melihatnya. Gimana Re menurut lu?" Renaldi menjawabnya, "Wah kalau itu gua setuju Yud. Sekalian buat peringatan. Oh ya kalau bisa, entar pakaikan alat perekam pada orang suruhan itu, agar kita nanti bisa melihat langsung ketakutan wajah-wajah itu, kan entar bisa buat hiburan." Hahaha, Renaldi tertawa. Ia pun melanjutkan bicara, "Terus lu sekalian bisa melihat suasana, kondisi restoran itu. Seperti apa sepinya, yang makan di sana hanya teman-temannya saja." Hahaha, Renaldi tertawa lagi. Yudis pun menyahutnya, "Bagus-bagus itu Re, lu emang cerdas sekali, pantas perusahaanmu berkembang pesat." Lalu Yudis memanggil orang suruhannya. Kemudian ia menjelaskan rencana yang baru dibicarakan. Saat mendengar perintah tersebut, orang suruhan itu pun bilang, "Kalau gitu, apa nggak baiknya saja bos, kita menghajar mereka di dalam. Kami ini profesional, gak bakal kedengar dari luar." Yudis menyahutnya, "Jangan-jangan, kalian jangan lakukan dulu. Untuk saat ini, gua mau melihat wajah-wajah ketakutan dari mereka. Kalian entar gimana caranya bikin orang yang di dalam itu merasa takut semua. Ini gua bawain alat rekam, pasang di baju kalian." Mendengar hal tersebut, 3 orang itu pun menjawab, "Baik bos, kami siap kalau maunya gitu." Dan mereka pun segera menyiapkan segala peralatan untuk menjalankan tugasnya, lalu berjalan keluar menuju restorannya Rena. Di sela itu kedua temannya berjaga-jaga di luar bersama security menyamar. Mereka berdiri di depan, di tepi jalan raya, sambil mengatur lalu lintas. Beberapa saat kemudian, rombongan mobil datang. Masuklah satu persatu, yang 2 ke restorannya Yudis, dan yang 3 ke restorannya Rena. Yudis pun takkan mengira ada orang berpakaian rapi yang makan di tempatnya adalah Pak Michael serta teman dan pengawalnya. Pak Michael pun lalu disambut pelayan restoran. Beliau segera mencari tempat, memesan menu makanan, sambil mempersiapkan mencari bukti serta menyelidiki. Pak Michael pun mulai bekerja melakukan pengintaian. Sementara di dalam restorannya Rena sendiri, 3 orang suruhan Yudis itu masuk. Mereka dipersilahkan duduk oleh pegawainya Rena. Setelah menempati kursi itu, kamera di masing-masing orang yang ditaruh di pakaian dipasang secara sembunyi, segera dinyalakan. Kemudian, dengan nada yang agak tinggi, salah satunya berkata, memanggil agak keras, "Hei pelayan, kalian cepat ke sini. Ini gua mau pesan. Cepat kalian bawakan menu makanannya." Mendengar ucapan itu, Kenshin, Iwan, Kaori, Ririn dan Rena, serta semua pegawai yang di dapur, mereka pun melihat 3 orang yang datang, duduk di meja tengah, terkesan nampak tak sopan.
Wajahnya pun tak bersahabat. Hingga Iwan bicara, "Coba lu lihat itu bro. Sepertinya mereka orang suruhan. Yang gua katakan tadi, mereka datang ke sini, berniat mencelakakan lu. Lu lihat aja penampilannya, seperti bodyguard gitu." Kenshin menjawabnya, "Ah lu Wan bisa aja. Jangan buruk sangka gitu. Itu hanya pengunjung biasa. Sudah Wan masalah tadi, nggak usah dipikir lagi." Kaori, Ririn dan Rena pun merasa kehadiran tiga orang tersebut nampak mencurigakan sekali. Sampai Rena pun bilang, teman-teman, apa baiknya ini kita telepon polisi aja ya, untuk berjaga-jaga, khawatir terjadi hal yang tak diinginkan." Kenshin menyahutnya, "Jangan Rena, sudah jangan khawatir gitu. Lagian namaku kan Kenshin. Siapa entar yang berani berbuat masalah di sini? Lu ingat nggak Wan? Siapa Kenshin yang di film kartun itu?" Hahaha, Kenshin pun tertawa. Iwan menjawabnya, "Ah lu bro bisa aja disamain kayak gitu. Kalau ini nyata bro, bukan film kartun." Kaori menyahutnya, "Iya nih cowok dari tadi nggak serius. Bawaannya bercanda melulu." Lalu Iwan pun bertanya, "Oh ya Mbak Rena, apa ini menu makanan restoran di sini ya? Biar saya saja yang ke sana membawa ini, sekalian melihat mereka dari dekat." Si Rena menjawabnya, "Oh ya Mas itu bukunya. Tapi Mas Iwan apa nggak apa nih?" Iwan menyahutnya, "Ya nggak apa Mbak." Mbak Rena tenang aja. Kenshin pun lalu bicara, "Kalau gitu, gua temanin lu ke sana Wan. Terus kalau mereka sudah memesannya, entar gua bantu sekalian mengantar makanan itu. Udah lama nih gua nggak kerja kayak gini. Aku ingat terakhir kali bikinin Kaori dulu, waktu dia minta kopi. Tapi setelah diminum, malah dibilang pahit, pakai marah-marah pula." Kenshin tersenyum melihat Kaori. Kaori pun menjawabnya, "Ah dasar kamu ya, hal itu masih diingat aja." Kemudian Kenshin berjalan, ia bersama Iwan, mendatangi orang tersebut. Di saat yang demikian, para bos perusahaan yang ditelepon Pak Henry tadi, terlihat sudah datang, dengan membawa pengawal masing-masing. Ternyata 3 mobil yang baru masuk itu, yang berhenti di halaman restorannya Rena, adalah mereka. Setelah saling bicara dan mengatur rencana, para pimpinan itu melanjutkan berjalan masuk ke dalam. Begitu pula dengan anak buahnya Pak Michael sendiri. 2 orang yang sebelumnya tiba, kini sudah menikmati makanan, berada di tempat belakang. Namun Kenshin dan Iwan, semenjak tadi, belum mengetahui, karena penampilan orang itu nampak biasa saja, seperti pelanggan umumnya. Kemudian, ketika orang itu melihat Kenshin yang sedang berjalan mendatangi orang suruhannya Yudis, anak buahnya Pak Michael itu pun segera berpindah tempat, lalu duduk mendekat ke lokasi sebelah tengah. Mereka nampak bersiap mengatur posisinya, kalau nanti terjadi hal yang tak diinginkan. Dan Iwan pun menyapa, "Selamat siang Pak, ini menu makanannya. Silahkan Bapak pilih mana yang disuka." Si Iwan bicara sambil tersenyum. Begitu pula dengan Kenshin. Dan kondisi yang demikian dipantau oleh Yudis dan temannya dari ruang kerja di restoran miliknya. Mereka semua melihat di layar komputernya yang terhubung secara langsung dengan keadaan itu. Ketika Iwan bertanya, menawarkan menu makanan, malah dijawab oleh orang bayaran itu. Salah satunya berkata, "Kalau makanan ekstrim di sini nggak ada ya. Misal tangan dan kaki buaya. Gua sudah lama nih nggak memakannya. Rasanya gatal saja, pingin menghajar orang." Sambil bicara itu, wajahnya menatap Iwan dengan mata yang tajam. Mendengar dan melihat hal yang demikian, Yudis dan Renaldi pun tertawa. Mereka mengira Iwan dan Kenshin akan ketakutan. Di sela itu anak buahnya Pak Michael, yang duduk di sebelah, sedang menikmati makanan, langsung bisa menerka, orang 3 yang duduk di tengah ini ternyata orang suruhan dan anak buahnya Pak Michael itu. Salah satunya berkata pada temannya dengan nada yang pelan. Beliau itu bicara, "Gimana Pak mereka ini? Apa perlu langsung ditindak?" Satunya menjawab, "Jangan dulu. Kita menunggu situasi. Kalau darurat baru kita bergerak. Khawatir Tuan Muda tak suka." Itu pesan Pak Michael tadi. Di saat bersamaan, para bos yang menyamar sebelumnya, satu persatu mulai masuk ke dalam restoran. Lalu mereka melihat Kenshin yang berdiri di tengah, sedang membawa kertas
pimpinan dan pengawalnya itu, lalu disambut pegawainya Rena. Mereka dipersilahkan untuk duduk. Saat itu jumlahnya 6 orang. Mereka dipandu memilih kursi, dan langsung saja berjalan menuju bagian tengah. Yudis dan Renaldi pun melihatnya. Dari layar di tempat kerjanya, ada tamu yang datang lagi. Semuanya berpakaian rapi, memutari orang suruhannya. Duduknya saling terpisah, berdua-dua, di samping kiri dan kanan, di depan dan belakang. Kenshin melihat juga, Iwan pun demikian. Tentu saja, orang bayaran Yudis itu memperhatikan pula tamu-tamu ini. Nampak aneh rasanya, namun hal itu belum disadari. Kemudian, tiba-tiba, salah satu orang bayaran itu menghardik Iwan. "Helo, gua tanya malah diam saja. Ada nggak kaki dan tangan buaya?" Iwan menjawabnya, "Ya tentu pak, makanan itu nggak ada. Kalaupun ada pasti dilarang. Jangan mengada-ada pak memintanya. Kalau bapak niat makan di sini, ya pesan dengan yang sopan." Mendengar bicaranya Iwan, Yudis pun terkejut. Begitu pula Renaldi. Dikira takut, malah Iwan itu berani. Dan orang bayaran itu, tentu saja terbawa emosi. Lantas ia pun berdiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.